Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, ibu-ibu, sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita hadir bersama di rumah ketua kelompok ini. Kita sama-sama belajar tentang materi kita pada hari ini, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa kita harus mematuhi peraturan yang telah disampaikan oleh pemerintah di situasi kondisi COVID-19 pada saat ini. Yang pertama, kita harus mematuhi 3M. Yang pertama, mencuci tangan, harus selalu memakai masker, dan kita juga harus menjaga jarak. Jadi pada pertemuan kali ini kita semua harus bisa menjaga jarak supaya kita bisa terhindar dari segala penyakit. Baik Bapak Ibu, pada materi ini tentang pengasuhan dan pendidikan anak, ada beberapa sesi yang kita harus lewati bersama. Dan pada sesi yang pertama adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian pada sesi yang kedua, memahami perilaku anak. Dan yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Dan juga yang keempat adalah membantu anak agar sukses di sekolah. Karena itu, saya berharap bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini agar kita selalu aktif, selalu memberikan pendapat, dan juga kita diskusi supaya materi kita ini bisa kita pahami secara baik dan boleh kita lakukan di rumah kita masing-masing. Jadi yang pertama, kita belajar ini tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Karena itu, Bapak Ibu, sebelumnya saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Saya berikan kesempatan kepada kita semua yang hadir ini. Siapa yang bisa? Ayo. Satu persatu ya, kalau bisa satu persatu untuk bisa menjawab pertanyaan ini supaya teman-teman lain bisa mendengar. Mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Oke, baik. Menjadi orang tua yang lebih baik agar di dalam keluarga, kehidupan di keluarga aman, bahagia, dan dalam situasi semua senang. Sekali lagi, dengan menjadi orang tua yang lebih baik, kita juga bisa apa? Menjadi orang tua teladan. Ada lagi? Baik, kalau begitu kita simpulkan sama-sama ya, bahwa untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah kita harus belajar bagaimana menjadi orang tua yang ada di dalam rumah, supaya anak-anak kita bisa mengikuti arahan ataupun nasihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dengan cara dan tindakan sebagai orang tua, menjadi orang tua yang lebih baik, maka akan bisa membesarkan anak didiknya menjadi
anak yang lebih hebat. Dalam arti, di dalam kehidupan sehari-hari ketika dari proses bayi, kemudian sampai pada anak-anak, kemudian sampai remaja, proses itu membutuhkan didikan atau nasihat daripada orang tua. Karena itu kita sebagai orang tua wajib membesarkan mereka, menasihati, mengarahkan supaya mereka ke depan hidupnya mereka lebih baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut materi yang berikut ya. Pada langkah kedua, yaitu kita belajar tentang bagaimana sikap dan perilaku orang tua di rumah. Sebelum kita mendalami materi ini, kita semua harus membentuk beberapa kelompok, dan jika kita semua jumlah semua 30, maka kita bagi semuanya dengan 5 kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, jadi kita semua sekarang masing-masing membentuk kelompok, jadi semua kelompok berjumlah 5. Oke, silakan. Baik, pada kesempatan ini kita semua harus berdiskusi. Jadi tiap kelompok masing-masing kelompoknya nanti akan sampaikan, dan semua harus dalam keadaan diskusi. Jadi di saat diskusi tidak ada teman-teman lain berkomentar pada teman-teman lain yang mengajukan pertanyaan atau menceritakan pengalaman hidupnya. Jadi dalam proses diskusi ini kita akan diberikan waktu selama 2 menit dengan pertanyaannya. Sebutkan 2 atau 3 hal yang paling membahagiakan dan juga hal yang paling menyulitkan sebagai orang tua. Sebutkan 2 atau 3 hal yang paling membahagiakan dan paling menyulitkan juga sebagai orang tua. Kita semua berdiskusi ya, supaya sebentar masing-masing ketua kelompok akan menyampaikan pendapat masing-masing. Baik, terima kasih. Silakan untuk kita berdiskusi. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Jadi masing-masing kelompok nanti akan membaca atau memberikan pendapat sesuai dengan hasil diskusinya. Hal yang membahagiakan atau hal yang sangat menyulitkan sebagai orang tua. Baik, silakan jawab. Ya, bagus. Silakan kelompok 2. Ya, bagus, kita berikan tepuk tangan. Yang berikut kelompok 3. Ya, mantap. Kelompok 4 ada? Oh, kelompok 4 belum. Kelompok 5. Ada. Ya, baik. Baik, itu semua hasil diskusi yang kita sama-sama berdiskusi.
dan itu adalah pengalaman hidup kita masing-masing, dan semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini bisa kita praktekkan di rumah ya Bapak Ibu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa hal yang paling membahagiakan ataupun yang sangat menyulitkan sebagai orang tua adalah yang pertama, misalkan hal bahagianya seperti kalau di rumah kita sebagai orang tua adalah punya tugas dan tanggung jawab bekerja untuk kebutuhan hidup rumah tangga kita masing-masing. Namun di saat itu kita percayakan sebagai anak, mereka harus patuh terhadap kita, selalu rajin bekerja, belajar, dan di saat mereka berpergian ataupun keluar rumah, mereka selalu pamit kepada orang tua. Sisi buruknya bahwa mereka, ketika kita tahu bahwa anak adalah segala-galanya bagi kita, namun mereka dalam kondisi di dalam rumah, kebiasaan mereka kadang mereka melawan, tidak patuh pada orang tua, akan berpergian keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua, tidak pamit. Itulah hal yang sangat buruk yang kita alami bersama di rumah. Nah, karena itu kita sebagai orang tua, setelah mendengar materi ini, semoga kita semua bisa praktekkan di rumah. Kita mengajar dan mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang teladan, anak yang baik, dan makin disayang sama orang tua, sesama, dan Tuhan. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengar materi yang sama-sama kita belajar tadi, kita semua dimohon untuk berdiri. Kita akan melakukan sebuah permainan dan kita semua wajib untuk aktif. Kita semua mohon untuk berdiri. Ini permainan kita sebut dengan bermain terbalik. Jadi kita semua berdiri, kemudian kita disuruh untuk menyanyi. Ikuti saya ya. Jadi permainannya ini kita semua harus semua aktif dan ikuti bersama. Dan di saat saya melakukan ragaan di sini, maka kita semua harus bisa ikuti bersama. Baik, yang pertama kita semua lihat, saya kasih contoh. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, siap? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Kira-kira perasaan Bapak Ibu ketika sama-sama mengikuti permainan tadi, ada situasi yang membahagiakan atau mengecewakan? Baik, saya mau bertanya, kira-kira di saat permainan tadi, apa yang terjadi atau apa yang Bapak Ibu lihat ketika kita sambil bernyanyi kemudian meragakan sesuai dengan apa yang kita sebutkan, kemudian irama dan gerakan yang kita lakukan apakah sama atau berbeda? Tentunya Bapak Ibu lihat saya yang menyanyi kemudian meragakan, kira-kira ada tidak salah di saat saya mengucapkan dan melakukan tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan? Kira-kira Bapak Ibu
melihat ataupun melihat teman-teman sebelah kanannya atau sebelah kiri, kira-kira ada kesalahan atau tidak? Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu melihat bahwa ketika saya menyanyi dan menagakan tentang permainan ini, Bapak Ibu mungkin melihat bahwa apa yang saya sampaikan kemudian tidak sesuai dengan tindakan saya. Itulah sebuah permainan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita bicara harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Jadi segala perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Jadi misalkan kita kalau di rumah kita harus memberikan contoh yang baik, tapi kita harus lakukan juga dengan hal-hal yang bernilai dan bisa dicontohkan. Jadi misalkan kita sebagai orang tua kalau kerja sapu halaman ataupun mencuci piring, maka dengan sendirinya anak-anak kita juga akan ikut melakukan tersebut. Jika dia tidak pernah melakukan hal itu, maka anak-anak itu tidak akan bisa mengikuti kita. Seperti itu, jadi anak-anak tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa adanya rancangan. Jadi isi dari permainan ini bahwa harus perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Jadi yang kita lakukan di dalam kehidupan rumah tangga tidak semuanya anak-anak mengikuti apa yang kita bicarakan, tapi lebih banyak mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Baik, yang berikut, langkah yang berikut, orang tua memiliki konsep diri yang positif. Pada kesempatan ini kita semua masing-masing memberikan komentar kepada teman-teman kita di sebelah kanan ataupun sebelah kiri tentang hal-hal yang bersifat positif. Kita semua memperkenalkan teman kita di samping kiri atau kanan. Kita sama-sama memberikan komentar tentang kehidupan, tentang dirinya, yang mana bahwa yang bersifat positif. Silakan. Baik, masing-masing bisa sebutkan salah satunya. Coba berdiri. Ya. Setiap kita memberikan komentar kepada teman kita bahwa si dia saling menolong, saling memberi, saling membantu. Itulah pikiran kita terhadap orang lain, dan juga orang lain juga akan menyampaikan kepada kita tentang hal-hal yang bersifat positif. Tetapi kemudian kita harus berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik positif ataupun negatif, tergantung pada diri kita masing-masing. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Anda, perasaan kita semua ketika kita mendengar orang lain menyampaikan hal yang baik dalam diri kita masing-masing? Bagaimana perasaan kita? Ada yang bisa sebutkan? Oh, ada. Silakan. Merasa bahagia, merasa senang, merasa dipuji-puji. Ada lagi? Baik, terima kasih. Jadi itulah, jika teman kita atau keluarga kita, sahabat kita, kenalan yang menyebutkan diri kita bahwa kita adalah orang yang selalu baik, selalu memberi, menolong, selalu membantu pada orang lain yang susah, itu adalah sebuah perasaan yang akan muncul dalam diri kita bahwa kita selalu bahagia. Cara ini
untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah kita selalu harus berusaha melihat hal-hal yang baik ada dalam diri kita masing-masing. Pikiran positif ini juga akan menjadi dorongan untuk kita selalu berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Pujian dari orang lain itu juga dapat menumbuhkan pikiran yang positif di dalam diri kita terhadap diri sendiri, dan juga tutur kata positif itu juga akan membuat kita bertindak yang positif. Berikutnya kita memahami materi tentang tidak melakukan kekerasan. Pada kesempatan ini kita bisa melihat chart yang telah saya bawakan ini. Semoga kita bisa memahami bersama. Tips menjadi orang tua hebat. Misalkan mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, sejalan antara perbuatan dan perkataan, selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri kita masing-masing, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jika kita melihat film yang kita lihat bersama, antara bagaimana perasaan Agus dan ibunya, yaitu Ibu Lili di awal cerita, dan bagaimana perasaan Agus dan Ibu Lili ketika segala perubahan yang ada dalam keluarganya mereka, dan perbedaan ataupun perbandingan antara sebelumnya dengan sesudah, itu adalah gambaran sebagai manusia kadang memiliki kelemahan ataupun kekurangan. Jadi sikap Ibu Lili dan Agus di saat Ibu Lili selalu marah, bertindak kasar kepada Agus, itu berawal dari yang pertama, karena di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam keluarga, pertama yang menuntut kita itu adalah segala perekonomian. Ketika ekonomi kita baik, maka semua ada dalam keluarga penuh dengan kebahagiaan. Ketika ekonomi kita merosot ataupun ekonomi kita tidak sesuai, maka kita pun efek sampingnya kita lebih banyak untuk berbuat kasar terhadap anak. Dengan adanya itu, maka kita semua sebagai orang tua harus pandai-pandai, harus melihat dalam kehidupan keluarga. Sebagai orang tua harus melihat situasi kondisi di mana kita bisa mengarahkan, mendidik ataupun menasihati anak kita agar mereka hidupnya lebih baik. Jadi pada materi ini kita diberikan arahan pesan bahwa sebagai orang tua, yaitu bapak atau ibu, memiliki peran yang sama, yaitu harus memberikan teladan di dalam rumah tangga, di mana anak-anaknya nantinya akan mengikuti proses tersebut dan mereka juga akan menjadi lebih baik. Jadi segala urusan kehidupan di rumah tangga itu bukan pada urusan ibu, tetapi kita juga sebagai ayah melibatkan diri, kita sama-sama bekerja sama supaya mengantarkan anak bini kita untuk bisa menjadi manusia yang memberikan nilai yang positif di dalam kehidupan kita keluarga dan juga kehidupan di masyarakat. Baik, semua materi yang telah disajikan ini cukup sampai di sini. Namun kita semua
harus melaksanakan ataupun melakukan di rumah, supaya apa yang kita dengar, yang kita belajar bersama ini tidak semata-mata hanya belajar, tetapi ini harus kita melakukan dan bertindak di dalam kehidupan kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak. Mereka juga harus mematuhi segala perintah dari orang tua, sehingga di dalam keluarga kita tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan sentosa. Terima kasih. Salam, selamat siang.